Barusan gue ke isi bensin, tiba-tiba jadi ingat gitu. Kalau setiap kali isi bensin ya, gue tuh pakainya kartu kredit gitu. Jadi tiba-tiba gue pengen cerita sedikit tentang kenapa dia kita tuh kadang-kadang mungkin kita wajib punya kartu kredit, tapi di sisi lain juga hati-hati dengan kartu kredit gitu ya. Jadi ini situasi gue ceritain ya. Situasi gue, jadi gue share apa adanya gitu. Kalau gue punya kartu kredit cuma satu di salah satu bank ya gitu. Kalau istri gue demen banget tuh koleksi kartu kredit. Jadi kalau lagi jalan mana ditawarin kartu kredit, gue tuh nggak nafsu. Tapi istri gue tuh yang nafsu gitu. Kemana tiba-tiba ditawarin ya berapa fee-nya segala macem gitu. Ya terus kemudian dia tawa-tawa, terus kemudian akhirnya di approve, terus kemudian ada yang diterima, terus ada yang datang ke rumah macam-macam kartu kredit gitu ya. So, nggak salah sih, nggak salah. Tapi gue ceritain dulu, setiap kartu kredit yang kita buat, yang kita mau itu harus sesuai dengan tujuannya dulu, gitu. Gue tuh cuman punya kartu kredit tuh satu, ya. Aslinya gue tuh malas banget punya kartu kredit ya. Tapi di sisi akhirnya gue memikirkan, wah ini semenjak gue berkeluarga, jadi ada sejarahnya kenapa gue punya kartu kredit tuh. Jadi waktu gue udah mulai punya mobil, nah kan berarti kan kita isi bensin kan, nah, ada pengeluaran isi bensin. Nah itu kan kalau nggak ada kartu kredit kan berarti kan kita kan harusnya pakai tunai. Nah semenjak gue berkeluarga tuh istri sering sedikit ngomel lah ke gue, ini bener nggak nih biayanya, bener nggak, masa masa sih segini. Istri gue tuh tipenya orangnya kalau nggak di depan mata nggak ditunjukin dia nggak percaya gitu. Jadi kalau gue bayarnya pakai tunai, gimana gue nunjukin ya, pakai stroke terlalu banyak, susah. Stroke-nya terlalu banyak. Kita juga bukan hanya beli bensin doang, stroke-nya banyak. Jadi untuk nunjukinnya oke, udah gitu, daripada debat terus kan, capek juga. Oke, gini, supaya lo mau mastiin bahwa gue bener-bener pakai ini buat beli bensin ya gitu, tahu ukurannya. Nah pakai kartu kredit, nanti laporan kartu kreditnya gue tunjukin. Nah supaya lo percaya, berapa pengeluaran bulanan gue untuk bensin sendiri. Jadi biar tahu gitu, kita pergi pulang pergi gitu, biar tahu berapa sebenarnya biaya yang harus kita keluarkan untuk bensin itu sendiri gitu. Nah dari situlah makanya gue cuman punya satu kartu kredit. Kebetulan juga kartu kreditnya annual fee-nya nol ya, no annual fee, sorry. Jadi yang gak ada biaya, jadi pakai payroll gue, yang kartu kreditnya dari payroll gue itu biasanya nggak ada yang annual fee-nya. Nah ini tipsnya ya, kalau bisa pilih yang Mastercard, jangan Visa. Yang Mastercard itu biasanya nggak ada annual fee-nya. Tapi kalau Visa biasanya kena tuh di tahun berikutnya biasanya. Nah itu jadi perlu apa namanya, perlu seleksi. Nah kalau gue cuma satu, udah ditawarin kartu kredit mau diteleponin mau apa, nggak tertarik gue. Tapi di sisi lain akhirnya gue beruntung juga, penting juga gue punya kartu kredit. Pertama, tadi itu yang pertama ya, yang pertama tadi, buat kartu kredit itu tuh penting buat mencatat segala pengeluaran kalau lo nggak bisa ngatur uang tunai lo. Satu itu ya. Ya tapi kadang-kadang kan kalau dapetin kartu kredit kadang-kadang susah ya gitu. Kedua, lo kalau misalnya ada kebutuhan, jadi gua tipenya adalah duit yang misalnya lo mau pakai kartu kredit, pastikan bahwa lo nanti bisa bayar gitu ya. Jadi dengan utang itu utang produktif. Jadi ketika lo ngutang, lo bisa nanti diprediksi ke depan lo bisa bayar gitu. Nah kadang-kadang kan ada harga-harga barang yang mahal kan, langsung mahal gitu, dan lu nggak pengen keluarin duit tunainya langsung gitu karena lu masih bisa simpen ya. Sebenarnya kalau lu cuma naruh di bank lu percuma, lu nggak bisa nyimpen. Maka duit lu kalau misalnya lu dapatnya gede, misalnya dari gaji atau apa, langsung masukin ke reksadana, investasiin dulu. Nah selagi itu sebenarnya lu yakin bahwa lu bisa bayar utang lo, maka abis itu pakai kartu kredit itu untuk membayar utang secara berkala, artinya cicilan. Nah gitu, jadi tipsnya begitu, lo pakai cicilan, tips gitu. Jadi pakai cicilan berapa, 3 bulan kayak, kalau 3 bulan biasanya 0% ya. Kalau lo beli di Erafone, beli di mana, ke gua taunya sih di Erafone ya.
Kalau lo beli di Mitra, beli barang-barang perumahan itu bisa kartu kredit ya, bisa cicilan. Terus mana lagi ya? Setahu gue itu sih. Jadi ada program cicilan-cicilan itu yang bisa, yang penting lo produktif gitu. Lo bisa tetap bayar gitu. Jangan sampai utang lo lebih gede daripada kemampuan pemasukan lo gitu. Jadi harus pastiin ya. Itu keuntungannya kalau kartu kredit lo bisa nyicil gitu ya. Terus kemudian ketiganya yang paling belakang lah, bla bla bla, itu biasanya lo dapat poin, lo bisa balik ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi lu belanja apa-apa, kayak misalnya setelah gue pakai kartu kredit nih gini-gini, terus kemudian gue demen baca buku sih. Maka ketika gue kumpulin poin misalnya, terus ke Gramedia, pak ini mah ada poin, mau potong nggak? Wah kan lumayan kan gitu loh, maksud gue gitu. Karena gue sering ngisi bensin, sering dapat poin, abis itu gue belanjain buku di Gramedia. Nah ini udah harusnya endorse nih Gramedia nih. Ya udah, oke dulu, udah gitu dulu. Thank you, selamat pagi. Itulah pentingnya kenapa lo antara tarik ulur antara lo punya kartu kredit atau enggak. Yang pastinya hati-hati nanti, jangan sampai lo kebanyakan kartu kredit juga, nanti lo juga nggak bisa bayar ya. Takutnya annual fee-nya nanti tahu-tahu membludak segala macam. Mendingan gue nggak pernah ngelarang, tapi lakukan itu atas rasa penting, perlu, dan berguna buat diri lo. Salam dari gua, Lembut Tambun.